dari Pontianak, Jakarta, Bandung juga semua sampai Jawa Timur semuanya, Malang, Syabuderin itu putranya Syekh kita Kolong. Bahkan pondok pesantren ini juga ini dari Al Mursidiyah, Kiai Mursyid, ini putranya Kiai Dahlawi, Kiai Dahlawi ini putranya Nyai Aceh, Nyai Aceh ini ke putranya Nyai Intan, Nyai Intan ini putranya Syekh Mursyid kita Kolong. Jadi juga jalur Takolong, juga lewat Pujuk Soheh, lewat Pujuk Bangsa Keteng. Pujuk Bangsa Keteng ini putranya Pujuk Soheh, dan juga jalur ke Syekh Mursyid kita Kolong. Jadi para ulama di utara dan juga selatan, barat, timur di Madura ini adalah masih keturunan Syekh Mursyid kita Kolong yang jalur ke Maulana Ishaq dan Jumatil Kubra Al Husain, dan juga satu jalur dengan Wali Songo. Jadi artinya kita ini akar rumput ini banyak. Artinya akar rumputnya kita ini ramai. Cuman dikalahkan oleh sekedar medsos saja. Itu. Jadi bagaimana solusinya supaya masyarakat dan anak muda kita ini tidak resah. Tidak resah. Itu aja Gus. Dan bisa disambung nanti karena ingin bertemu nanti lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kasih aplaus yang meriah untuk beliau. Yang ditanyakan bab nasab, Gus. Ada tak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kiai Haji Mansur tentang pertanyaannya. Jadi begini, saya terangkan dulu kenapa dari jalur Ba'alawi itu lebih masuk akal daripada jalur Musa Al-Kadzim. Jadi begini, kalau masuk kepada Musa Al-Kadzim, manuskrip yang paling tua di Madura itu tahun 1000 Hijriah. Tahun 1000 itu yang paling tua, nggak ada yang lebih tua dari itu. Ada di Bangkalan. Tahun 1000. Jadi semuanya ini kan satu kakek tapi bercabang-cabang. Nah, manuskrip yang ditemukan yang paling tua itu tahun 1033 Hijriah. Berarti masuk abad ke-11. Itu yang paling tua manuskripnya. Dan itu yang sudah taufik, yang memiliki wathaqoh, maksudnya sudah dibenarkan oleh orang-orang yang ahli lah gitu. Tahun 1000 kalau disambung ke Musa Al-Kadzim jadinya 850 tahun, Kiai. Mencari data per abadnya itu sulit dan bahkan bisa jadi mustahil, karena yang dibahas ini nasab bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita nyari yang di zaman Sayyidina Utsman saja sekarang bisa jadi ada. Kalau Al-Quran ini nasab hanya sebuah keluarga ya. Yang mana keluarga ini kenapa menjaga manuskrip itu, kenapa menjaga nasab itu? Karena ada perintah dari Rasulullah, ta'allamu ansabakum tasilu arhamakum. Tujuannya punya manuskrip, tujuannya nyari nasab itu agar bisa bersilaturrohim benih atau karan. Terbalik semakin ya kan. Nasab esare sampai ke cenah. Kayak entar atau karabi tretan Islam tibi kan terbalik. Padahal kata Nabi itu belajarlah nasab kalian, pelajari yang tujuannya tasilu arhamakum, gitu loh, untuk menyambung silaturrohim. Malejen banyak tretan, benih malejen banyak moso. Nah sekarang kan beda ternyata. Niatnya itu oknum-oknum ini, niatnya itu biar tahu kalau ini loh saya keturunan Nabi juga. Nah ada gitunya, ada sombongnya. Ada sombongnya. Padahal tujuan Nabi suruh belajar nasab agar kamu tambah banyak saudara. Kalau sudah tambah banyak saudara, tambah banyak yang mendoakan. Kalau sudah tambah yang banyak yang mendoakan, silaturrohim bisa ada manfaatnya. Karena kata Rasulullah, termasuk yang memberkahi rezeki kita, memberkahi umur kita adalah bersilaturrohim. Itu tujuannya, agar hidup berkah, rezeki berkah. Gitu. Nah sekarang kayak dibuat sombong-sombongan sama oknum-oknum ini. Jok tak terlalu dari jalur Ba'alawi kok. Dari sini saja sudah salah.
Seharusnya kalau mereka objektif, yang Mbak Alawi monggo, yang Musa Al-Kadzim monggo. Bisa jadi saudara kan? Benih pas amusuhan, bukan Mbak Alawi, engkau Musa Al-Kadzim. Sejak kapan Sayyid Musa Al-Kadzim ngajari nggak nekah kan gitu. Makanya sampai detik ini makom Sayyid Musa Al-Kadzim diziarahi umat Islam sedunia, menyatukan umat Islam, bukan malah mengkafir-kafirkan atau memecah belah umat Islam. Makom beliau sampai detik ini, kalau ada orang punya hajat, kata para ulama, kalau ada orang punya kesusahan, datang ke makam beliau, berwasilah, beristighatsah, banyak yang dikabulkan hajatnya. Makamnya menjadi penyatu umat Islam. Sekarang manuskripnya jadi pemecah umat Islam, kan terbalik. Kan begitu. Maka ini harus, bagaimana caranya? Harus terus disuarakan bahwa ciri-ciri umat Rasulullah, ciri-ciri umat Rasulullah itu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Kepada orang kafir kita tegas, kepada sesama umat Islam kita saling mendoakan, saling merahmati. Itu yang betul. Jangan hanya gara-gara manuskrip, hanya gara-gara gak sama antara kunut dan gak kunut kita nganggep musuh. Padahal yang salah yang gak sholat. Benih si tak kunut, si tak bejeng si salah. Mau Muhammadiyah sholat 8 rakaat raweh, monggo punya dalil, tidak apa-apa, tafadhol. Tapi kalau saya berkeyakinan 20 rakaat. Tapi mereka adalah saudara saya, umat Rasulullah. Mereka juga akan dihisap, saya juga akan dihisap. Gitu loh, sama-sama umat Nabi. Dulu ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajir. Atau karan dulu, sahabat Ansor dan Muhajir atau karan sok-sokan paling hebat sukunya. Suku Ansor paling hebat, suku Muhajir paling hebat. Ada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bersatulah kalian wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Berhasil dua suku yang saling sombong-sombongan disatukan oleh Rasulullah dengan Islam, dengan kalimatun sawa bainana wa bainakum. Nah sekarang sudah disatukan oleh Rasulullah, dipecah lagi. Hanya gara-gara manuskrip. Kalau pakai Musa Al-Kadzim jaraknya tambah jauh, 850 tahun, itu mustahil dicari. Gak bisa. Kalau lewat jalur Ba'alawi 500 tahun lebih minim, selisih 350 tahun. Gini saja, gampangannya begini. Wali Songo, kita bahas Wali Songo. Wali Songo yang paling terkenal kan Sunan Gunung Jati. Kenapa kok paling terkenal? Karena Sunan Gunung Jati itu sultan, raja. Jadi benigun lambe, reng lambe nih, kapada bi semangken, monsogi nih kegempang nyeret-retan. Kabi banyak sing aku ah. Mulai tadi sebi melarat, memakai setan tak pati nyapa ya. Tak pati nyapa kan. Manuskrip terlengkap dari Wali Songo itu adalah Sunan Gunung Jati, karena dia sultan dulu. Jadi catatannya itu jelas. Gitu. Daripada yang lain, bukan berarti yang lain nggak ada ya, daripada yang lain paling lengkap. Nah, sekarang saya tanya misalnya, adakah dari ulama Indonesia atau ustadz Indonesia yang tahu secara detail kisah Sunan Gunung Jati? Nggak ada. Paling cuma tahu kisah ininya, bagaimana belajar beliau selama di pesantren, bagaimana, nggak ada. Padahal jarak kita dengan Sunan Gunung Jati hanya selisih 3 atau 4 abad. 4 atau 5 abad. Apalagi Musa Al-Kadzim, apalagi Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi An-Naqib. Ceritanya saja kita tahu dari lisan ke lisan. Cerita Sunan Gunung Jati yang beliau itu adalah pemimpin perang, taunya kan dari lisan ke lisan. Karena yang meriwayatkan orang soleh kita percaya. Karena dalam Islam kefikohan seseorang itu bisa dijadikan dalil kalau bercerita.
Dia orang yang soleh, bercerita, saya percaya gitu. Sekarang nemu manuskrip Musa Al-Kadzib. Saya tanya, ulama nasab dunia siapa yang akan mengakui itu? Kan tidak bisa kayak gitu. Makanya manuskrip untuk kekeluargaan itu dijaga untuk mencari saudara agar bisa bersilaturahim. Wis, itu toh. Di akhirat apakah berguna? Tidak berguna. Demi Allah, tidak berguna nasab itu. Di akhirat. Abu Jahal, Abu Lahab, apa nabi? Tidak beriman kepada Rasulullah, apakah surga? Tidak bisa. Jadi tujuannya punya manuskrip, punya tahu kalau kita nasab orang soleh, agar bisa nyontoh kakek kita bisa menjaga marwah kakek-kakek kita. Saya saja difitnah keturunan PKI, Kiai. Difitnah banyak sekarang. Kenapa wafi bela Ba'alawi? Oh, ternyata keturunan PKI. Saya katakan oke, nggak apa-apa. Oke, saya keturunan PKI yang singkatannya pembantai karya Imaduddin gitu saya. Nggak apa-apa kalau singkatannya seperti itu. Nah ini kan masuk ke qadzaf nanti kan. Masuk ke qadzaf akhirnya kan. Menfitnah, pencemaran nama baik. Sedangkan salah satu tujuan Islam, salah satu tujuan Islam itu bukan hanya muhafadhatun nasl, bukan hanya muhafadhatud din, tapi juga muhafadhatul irdih, menjaga nama baik seseorang. Makanya haram gibah, haram adu domba, haram qadzaf dan lain sebagainya. Tujuan manuskrip agar kita bisa menjaga marwah kakek-kakek kita bisa meniru kesolehan beliau, agar bisa mencari saudara, tasilu arhamakum, bisa bersilaturahim, bukan untuk bangga-banggaan, apalagi untuk kunci menyelamatkan di akhirat. Tidak bisa. Di dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu cuma Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, sudah cukup. Sayyidina Umar saja menangis setiap hari setelah Rasulullah wafat. Ditanyakan oleh sahabat, ya Umar, kenapa engkau menangis? Bukankah kamu termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Asyrah mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apa kata Sayyidina Umar? Ya, Rasulullah menjamin saya surga, tapi Rasulullah tidak menjamin saya tidak masuk neraka. Masuk akal. Itu Sayyidina Umar, Pak. Orang yang makamnya di samping Nabi, orang yang membela Nabi di paling depan, bertemu langsung dengan Nabi bukan lewat mimpi. Sayyidina Umar menangis setelah Rasulullah wafat, alasannya Rasulullah memang menjamin saya surga, tapi Rasulullah tidak pernah menjamin saya tidak menyentuh neraka. Bisa jadi saya neraka dulu baru surga. Umar seperti itu yang dijuluki Al-Faruq bainal haq wal batil. Apalagi kita, Pak. Apalagi kita. Kan seperti itu.